suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri yang tanpa paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk kepada hukum yang berlaku. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor ketaatan hukumnya. Meningkatkan kesadaran hukum ini bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi bahwa hukum itu melindungi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Cara untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat yaitu yang pertama, pendidikan. Mengajarkan kesadaran hukum melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua, penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum. Yang ketiga, pemberian contoh. Para pemimpin dan penegak hukum harus memberi contoh agar masyarakat bisa mengikutinya. Yang keempat, penegakan hukum. Penegakan hukum nasional dapat bergandengan tangan dengan hukum adat. 1. Pendidikan hukum. Pendidikan formal dan informal tentang hukum sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah hukum. Semakin baik pendidikan hukum, semakin tinggi kesadaran masyarakat. 2. Sosialisasi hukum. Proses sosialisasi hukum melalui media massa, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah membantu memperluas pengetahuan hukum masyarakat. Informasi hukum yang mudah diakses juga mempengaruhi tingkat kesadaran hukum. 3. Penegakan hukum. Konsistensi dalam penegakan hukum berperan penting. Jika hukum ditegakkan secara adil dan merata, maka masyarakat akan lebih menghormati dan patuh pada aturan hukum. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dapat menurunkan kesadaran hukum. Berikut adalah beberapa contoh bentuk pelanggaran hukum. Yang pertama, pelanggaran hukum pidana, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, penggemplangan pajak, dan pemalsuan dokumen. Yang kedua, pelanggaran hukum perdata yang sering terjadi di keluarga, rumah, tempat kerja, dalam kasus jual beli, dan dalam identitas diri. Yang ketiga, pelanggaran norma hukum, seperti pelanggaran lalu lintas, penyebar hoaks, tindakan main hakim sendiri, dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, pelanggaran hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia, seperti illegal fishing dan penyeludupan. Yang kelima, pelanggaran hukum yang dilakukan notaris, seperti tidak membacakan akta, tidak tanda tangan di hadapan notaris, dan lainnya. Dan yang terakhir, pelanggaran hak dan kewajiban seperti diskriminasi rasial, kecelakaan lalu lintas karena melanggar aturan, pencemaran lingkungan, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ada banyak faktor. Yang pertama, kurangnya pendidikan. Banyak orang yang tidak mendapatkan akses, kesempatan untuk memahami hukum dengan baik. Pendidikan formal tentang hukum seringkali minim, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, kurangnya informasi bagi orang awam. Informasi hukum yang tersedia sering sekali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Bahasa hukum yang rumit dan formal membuat banyak orang bingung atau tidak tertarik mempelajarinya. Dan yang ketiga, dalam beberapa masyarakat, hukum dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kebiasaan mengabaikan aturan atau norma hukum seringkali lebih kuat daripada pemahaman tentang pentingnya hukum. Lalu yang keempat, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dikarenakan pola pikir yang tidak ditanamkan sejak dini oleh lingkungan keluarga akan tanggung jawab hak dan kewajiban dalam hukum. Solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum. Yang pertama, dengan penyebaran informasi. Peraturan hukum harus disebarkan secara luas dan sah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, dengan pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami sistem hukum dan hak-hak mereka. Dan yang terakhir, dengan mengembangkan budaya sadar hukum. Budaya sadar dan taat hukum harus ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga dan institusi pendidikan.